Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenisa Amalia Rahma dengan NIM akhir 117. Saya Ria Agustina Melananda dengan digit NIM terakhir 113. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kartika Khairunisa dengan NIM 222-022-44-133. Puluhan kendaraan bermotor terjaring razia knalpot yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Serang Kota di depan Mapolres Serang Kota pada Rabu malam. Dalam razia ini masih ditemukan puluhan kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan knalpot standar. Para pelanggar langsung ditilang oleh petugas. Dalam razia kali ini banyak juga ditemukan pengendara yang tidak menggunakan helm dan ada yang kedapatan membawa minuman keras. Kegiatan razia ini rutin digelar untuk menciptakan kondisi aman di jalan raya. Menurut catatan kepolisian, sejak Selasa malam sudah ada 75 kendaraan yang terjaring polisi. Dalam contoh video kasus tersebut sudah jelas bahwa penggunaan knalpot racing tidak sesuai dengan standar dan melanggar aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk dari knalpot racing dan juga suara yang membuat kebisingan. Tindakan mengendari motor di jalan menggunakan knalpot racing atau knalpot yang tidak sesuai dengan standar akan diancam dengan sanksi pidana. Penindakan ini merujuk pada pasal 285 ayat 1 JO, pasal 106 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1 tersebut berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana disebut dalam pasal 106 ayat 3 JO. Pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Sementara itu, pada pasal 106 ayat 3 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan. Terkait soal suara, knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc, tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Apa? Ini knalpotnya ini. BK nggak ada, BK. Kenapa ini? Pisang nih toko, ya? Kau tahu bodoh. Iya, ini bodoh. Bapaknya polisi. Girsang. Saksi banyak, saksi banyak. Oke, kami tunggu. Dari video di atas dapat kita simpulkan bahwa memakai knalpot racing sangat tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kenapa orang-orang yang berknalpot racing sangat pantas mendapat julukan warga yang tidak berpancasila? Yuk kita ulas satu persatu. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam agama, keyakinan, maupun monoteisme freelance tidak mungkin mendukung penganutnya untuk menjadi orang yang zalim, berlaku semena-mena, tidak memedulikan orang lain, dan hanya mementingkan seleranya, apalagi mengganggu. Jadi, pengguna knalpot ini sudah pasti tidak mengamalkan sila ini. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang peduli pada kemanusiaan tentu punya perhatian pada manusia selain dirinya. Dia tidak mungkin abai terhadap orang lain. Demikian juga yang beradab. Sampai-sampai ada orang yang bilang bahwa adab itu lebih penting dari ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja kita bersatu dalam harmoni. Persatuan itu bukan dengan memaksa orang menyukai yang kita suka. Bagaimana kita bisa berharap terwujudnya persatuan jika sehari-hari kita mengganggu orang? Hal yang mustahil. Lagi-lagi pengguna knalpot racing ini tidak bisa mewujudkan sila ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mau tahu apa produk nyata dari sila keempat ini? Peraturan.
Orang-orang yang menjadi pemimpin dan wakil rakyat di negara kita sudah bermusyawarah untuk merumuskan aturan. Peraturan itu ada undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, perda, dan lain-lain. Menggunakan knalpot racing tidak pada tempatnya itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 285 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan juga melanggar Peraturan Menteri Lingkup Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang ambang batas suara knalpot. Jadi, mereka jelas melanggar sila keempat dalam Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana kita tahu, lawan dari keadilan adalah kezaliman. Jadi, orang-orang zalim tidak bisa menjadi orang yang adil dalam satu waktu. Jangankan mewujudkan keadilan sosial, kecerdasan sosial pun belum ada. Orang yang mempunyai kecerdasan sosial tidak mungkin memilih sesuatu yang akan berdampak mengganggu pada orang lain. Karena sosial selalu berkaitan dengan keberadaan orang lain. Dan ingat, keadilan itu mesti mencakup seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bukan memuaskan satu golongan, komunitas motor misalnya, lalu membiarkan yang lain terzolimi. Jadi, sila kelima ini pun tidak menerapkan dalam kehidupan mereka yang menyalahgunakan knalpot racing. Next, saya akan memberikan solusi bagaimana caranya agar penggunaan knalpot racing itu tidak semakin meningkat. Yang pertama, mengadakan sosialisasi terkait peraturan lalu lintas di setiap sekolah. Yang kedua, aktifnya razia terutama pada malam hari. Dan yang ketiga, pemerintah memberikan larangan terkait adanya jasa untuk memodifikasi knalpot. Sebenarnya sudah ada undang-undang yang melarang terkait penggunaan knalpot racing tersebut. Jika kamu memodifikasi knalpot hanya bertujuan agar terlihat keren, sebenarnya itu sama sekali tidak terlihat keren. Kamu akan terlihat keren ketika kamu paham apa itu sopan santun dalam berlalu lintas dan bermasyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.